darurat, yaitu P3K-nya, dan terakhir nanti demo keterampilan pemadaman di kilang minyak atau fire drone. Itu beberapa hal yang akan didemonstrasikan. Oleh karena itu, mari bersama kita saksikan demonstrasi keterampilan penggunaan prosedur pemakaian breathing aparatus. Di mana menggunakan atau memakai salah satu alat pelindung diri yang dimiliki oleh seorang petugas pemadam kebakaran, dan ini mutlak harus dimiliki, harus dilakukan oleh setiap petugas pemadam dan lain sebagainya. Kualifikasi pemadam 1 dan pemadam 2 ini mutlak harus, kemampuan ini harus dimiliki oleh mereka. Bagaimana prosedur pemakaiannya, ini mereka sudah melakukan bagaimana prosedur pemakaian breathing aparatus alat pelindung pernafasan. Dimulai dari pemeriksaan visual, pastikan 3 komponen utama, baik itu silinder, harness, dan masker ada. Setelah itu lengkap, baru yang kedua, prosedur yang kedua adalah merakit silinder dengan harness. Ini sudah dilakukan, ada 2 cara, ada dengan cara berdiri atau dengan cara tidur. Ini tentunya dibutuhkan suatu kecermatan dalam merangkai silinder tersebut. Selanjutnya adalah cara menghidup, bisa melalui overhead method atau melalui atas kepala, dan juga bisa melalui foot method atau melalui samping. Yang diperagakan adalah bagaimana cara menggunakan dengan melalui atas kepala. Masker akan digantungkan terlebih dahulu, kemudian dipakai. Ada 2 cara. Kalau yang model Matino seperti ini bisa dipakai maskernya terlebih dahulu, baru dikonek paru-paru otomatisnya. Ada yang dikonek dulunya, mereka akan menuju ke TKP untuk melakukan upaya pemadaman maupun penyelamatan. Begitu, kita sudah siap untuk kualifikasi pemadam 1. Mereka harus mutlak harus mampu menggunakan alat pelindung, alat pemadam api ringan. Dalam hal ini adalah skala sedang. Ya, kalau skala kecil kita hanya menggunakan drum saja, baik itu terbelah maupun terpotong. Lalu ini sudah yang sudah dibangun, Mas. Diklat-diklat penyelamatan, khususnya penyelamatan di air. Ini sedang dalam pekerjaan. Nomor 2 sebagai operator atau driver, nomor 3, 4, dan 5 adalah sebagai anggota. Mereka akan memperagakan bagaimana teknik pemadaman kebakaran pada koordinasikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan melewati fasilitas tangga yang ada dalam gedung. Karena kualifikasi pemadam 1 hanya mampu saja. Nah, tentunya dalam hal ini dibutuhkan suatu koordinasi yang baik, komunikasi yang baik antara petugas yang satu dengan yang lain, dan yang tidak kalah pentingnya pada operasional yang sebenarnya pada saat memadamkan kebakaran dalam suatu ruangan tersebut harus dilengkapi dengan alat pelindung pernapasan yang tadi diperagakan, yaitu breathing aparatus. Masing-masing sudah tahu tupoksinya, dan tangga ini biasanya sudah paket dengan 1 unit mobil. Sudah persiapkan tangga manual seperti ini, bagaimana cara menjulurkan, bagaimana mengokohkan, dan lain sebagainya. Ini lagi pada gua harus sampai ke sana. Dan ketika akan naik, tentunya bagaimana cara atau yang harus dilakukan ketika akan menaiki tangga dengan tidak merepotkan si petugas tersebut. Karena itu cara membawa nozzle pun ada tekniknya, yaitu teknik ransel. Dibuat seperti ransel, seperti itu, dibantu oleh kawannya, regu yang lain, supaya pada saat naik itu dalam kondisi aman, tangannya tidak terganggu dengan membawa peralatan tersebut. Dengan itu teknik ransel ini sudah harus diketahui. Setelah itu baru mereka akan naik. 2 orang mengokohkan tangga untuk menjamin bahwa tangga itu tidak roboh atau terpeleset dan lain sebagainya. 1 orang mengendalikan dari bawah. Kemudian nomor 6 dan nomor 5 akan naik sebagai nozzleman dan helper. Nomor 6 yang naik duluan tadi sebagai nozzleman, yang naik kedua adalah sebagai helper yang membantu nozzleman dalam rangka mengoperasikan nozzle. Karena nozzle 2,5 in ini harus dioperasikan minimal oleh 2 orang petugas. Kalau hanya 1 orang saja tidak mampu, tidak kuat, oleh karena itu harus 3. Kapal regu naik juga karena dalam suatu ketinggian ketika selang itu kena tekanan atau berisi air, dia akan merosot ke bawah. Oleh karena itu
harus diamankan terlebih dahulu dengan menggunakan tali, diikatkan pada satu bagian yang ada dalam gedung itu, baik itu pipa, tangga, dan lain sebagainya. Keluar yang ada dalam gedung itu tidak bisa digunakan, maka akan menggunakan tali dengan cara digendong depan, karena berbagai macam sudah kita pelajari, ada gendong depan, ada gendong belakang, ada dodon grade dan lain sebagainya. Oleh karena itu, satu orang yang menghadap atau membelakangi kita itu adalah petugas, kemudian yang berhadapan di depannya adalah disimulasikan itu korban yang mengalami pingsan untuk diturunkan dari suatu ketinggian. Kita menggunakan dua buah tali yang satu untuk petugas, tali yang kedua untuk korban itu sendiri. Tentunya koordinasi dan komunikasi antara petugas sebagai rescuer. Ini peserta semua, peserta. Pemadam 1 dan pemadam 2. Yang ya. Ya, dengan hanya latihan 1 minggu mereka sudah bisa seperti ini, berarti suatu peningkatan kompetensi yang luar biasa. Berikan aplaus. Ya, terakhir bisa kita saksikan 2 orang pelatih akan mencoba juga yang mau kalah turun dengan berbagai gaya di pelatih diklat pelatih pada bakaran DKI untuk turun dari suatu ketinggian dengan kepala di bawah maupun Spiderman. Silakan. Tempelkan tembok sini, hei. Tempelkan tembok. Itu 2 orang pelatih. Nanti di pelatih review mereka akan diajarkan lanjutan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Pak Supir. Ternyata Pak Supir nggak dapat harness, nggak dapat cincin kaya, tetap berikan turun juga dengan hanya selebar karung. Ini adalah kualifikasi pelatih. Jika sudah tidak ada peralatan lain, hanya ada karung, mereka sudah harus turun seperti itu. Hanya satu lembar karung. Luar biasa. Tepuk tangan Pak Budi. Pertama yang dilakukan adalah pastikan bahwa 2 orang ini, petugas ini menggunakan suatu APD kami dari pemadam kebakaran dan akan memperkenalkan bahwa dia sebagai petugas pemadam kebakaran yang akan mencoba menolong. Silakan bantu Pak. Ya, itu prosedur. Jangan sampai dia nolong tapi masyarakat nggak tahu itu siapa, takutnya salah paham dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus memperkenalkan diri dulu. Setelah itu cek nadinya untuk direspon. Lakukan kompresi. Suaranya mana? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ketika diketahui bahwa korban tersebut mengalami henti nafas dan henti jantung, mereka akan berusaha mengaktifkan kembali jantung maupun paru-parunya. Oleh karena itu dilakukan suatu resusitasi jantung dan paru. Pada saat 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, RCP ini dilakukan 30 banding 2, 30 tiup, 30 tekan, 2 kali tiup selama 5 putaran. Ini bentuknya seperti itu. 1, 2, perutnya menandakan bahwa tiupan dari petugas tersebut masuk paru-parunya yang untuk merangsang supaya paru-paru bisa berfungsi kembali. Nah, tekanan ini merangsang jantung supaya bisa aktif kembali. Ya, sudah 5 putaran. 1, 2, cek nadi. Ya, akan dicek apakah nadinya ada. Ada nadi? Awal. Ketika terjadi informasi ada kilang minyak yang tumpah dan terbakar, maka tim yang terdiri dari 2 tim atau 2 regu. Regu pertama sebagai fighter atau penyerang dan regu kedua adalah sebagai safety-nya. Mereka dengan dibekali dengan APD, alat pemilihan kita, mulai dari fire jacket, helmet, dan lain-lain digunakan langsung upaya untuk memadamkan modal dan kantor terdiri dari 5 orang yang tekan adalah sebagai leader dan kantor satu itu strategi dan 2 orang sebagai langsungnya dan 2 orang sebagai helper. Kaitan dengan ini upaya yang kita gunakan adalah pancaran pop karena rosol itu apabila kita gerakannya adalah yang sangat
Oleh karena itu, respon mereka juga kita latih, respon time mereka juga kita bina. Ketika pada situasi apapun, entah mereka sedang istirahat, sedang tidur, sedang makan, alarm kita bunyikan, mereka langsung kumpul di lapangan untuk mendapatkan suatu perintah-perintah lebih lanjut. Nah, leader, para kepala regu, mereka akan ngecek apakah anggotanya lengkap atau tidak, personilnya lengkap atau tidak, dalam rangka untuk bisa mendapatkan arahan-arahan dari pimpinannya dalam rangka untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Silakan dari Ambon, salah satu pimpin untuk yel dan lain sebagainya. Silakan. Ya, ini kawan kita dari Ambon akan mencoba untuk melakukan satu yel-yel kebanggaan pemadam. Apa kabar? Siapa kita? Siapa kita? Bagaimana situasi? Bagaimana situasi? Mereka selalu dalam kondisi siaga satu. Nadamu? Ada. Di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Mana? Iya, itulah yel kebanggaan mereka. Ya. Apakah damkar ada di dadamu? Mereka tunjukkan. Mereka ada di dadanya. Dari segala penjuru maya. Ini adalah lagu-lagu kebanggaan. Ini setiap olahraga pagi, mereka jam 5 sudah bangun, lari-lari, olahraga, lagu-lagu ini yang menjadi kebanggaan. Jadi dari manapun, dari suku apapun, mereka bersatu. Iya. Siapa kita? Iya, berikan aplaus, berikan tepuk tangan. Mereka tidak merasa dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, Ambon, Maluku, tapi merasa dari jiwa korsa seorang pemadam kebakaran Indonesia. Luar biasa. Demikian rangkaian kegiatan demonstrasi keterampilan. Setelah ini kita persiapan ke lapangan untuk melaksanakan upacara penutupan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengurangan risiko kebakaran menjadi prioritas utama, mengingat pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana kebakaran merupakan pelayanan dasar yang bersifat wajib.